Kita tidak akan bahas semuanya karena waktu, tapi yang ingin saya tunjukkan ini kira-kira hasilnya kalau kita main perintah kepada asisten kita, kepada PA kita, maka dia akan suka. Oh, materi cukup banyak, maka seringkali kemudian dia nggak kerja bagusnya. Itu kira-kira PA apa sifatnya. Ini dan yang semua sama. Karena pemakaiannya itu baik, jadi cost-nya tinggi ya untuk servernya, untuk pendinginnya aja itu sudah sangat-sangat mahal biayanya. Apalagi kemudian cukup banyak pakai secara gratis. Nah itu sehingga kemudian umumnya yang namanya chatbot atau PA kita sebut mulai sekarang itu umumnya ya kalau nggak diminta mereka kasih yang BB aja, yang biasa-biasa aja, kira-kira begitu ya. Nah, mari kita coba lihat. Nah ini kan tentang IIS ya sekedarnya dia buat selamat datang di masa depan, ada masa depan kerja katanya. Oke. Ini semua dia buat dan seterusnya. Saya skip aja. Oke. Nah ini masalah umum yang kita hadapi, ini barangkali kita perlu tahu sedikit ya, bahwa seringkali ada ide di kepala tapi kita nggak tahu harus mau mulai dari mana. Itu yang sering sekali dialami. Entah mau buat apa cerita, mau membuat lagu, membuat apapun ya, apalagi membuat makalah misalnya, buat buku ya, buat storytelling dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam hal berkomunikasi seringkali pesan kita itu kurang rapi, kurang sesuai gitu ya, bikin pesan di WA kurang sopan atau mungkin kurang jelas sehingga menyebabkan salah pengertian, yang membaca jadi salah pengertian, maka ributlah. Saya cukup sering mengalami, melihat gitu ya, bukan mengalami, melihat di grup-grup WA itu selalu saja ada yang berdebat gitu. Orang bilangnya debat kusir katanya, saya nggak tahu kenapa kusir. Tapi yang jelas berdebat, nggak ada penyelesaian, itu sering sekali terjadi. Itu karena memang kita kurang jelas, kurang bisa menyampaikan apa yang ada di kepala kita dalam bentuk narasi, tulisan, literasi, itu kita lemah sekali. Nah itu kita bisa dibantu oleh PA kita, oleh asisten kita. Ya, beban dokumen itu juga sekarang oke. Kita semua sudah tahu bahwa sekarang banyak sekali hal dokumen, proposal misalnya dan semuanya itu apa banyak sekali yang harus kita siapkan, kita kerjakan. Oke, cara kerja baru. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan chatbot sebagai chatbot, tempat bertanya, dijawab, selesai. Tanya, dijawab, selesai. Tidak lagi demikian, tapi kita akan menggunakan PA sebagai betul-betul sebagai asisten. Ini nanti silakan dilihat lebih detail ya. Tapi kira-kira bahwa seperti apa kalau AI sebagai chatbot gitu. Kayak ini cara pakainya ya, tanya singkat sekali jalan selesai begitu. Tapi kalau sebagai asisten kita bisa berdialog, bahkan bisa kolaborasi dengan asisten kita ya, dan seterusnya. Saya tidak bahas panjang ya. Jadi pemakaiannya cara lama pakai chatbot, misalnya contohnya buatkan pesan WA untuk mengundang rapat gitu saja, singkat gitu. Nah ini cara kita menggunakan chatbot yang umum gitu. Nah cara yang baru mungkin kita akan bisa lagi tambahkan, misalnya pesan harus singkat tapi hangat ya, ada kata-kata demikian. Nah ini apa, kita berbicara bukan kepada chatbot tapi kepada asisten. Definisi saya skip aja ya. Nah, satu hal yang kita perlu ketahui bahwa AI itu adalah pendamping bukan pengganti. Ya, dia mendampingi tetapi bukan menggantikan kita. Jadi kalau ada bilang waduh, sorry, waduh, ini AI semakin canggih, nanti berarti saya akan apa? Akan digantikan oleh AI, itu saya rasa nggak seperti itu ya. Mohon maaf sebentar. Nah, ini satu yang penting yang perlu kita perhatikan. 7 peran utama asisten Anda. Ada yang melihat keanehan atau kejanggalannya di sini? Silakan langsung jawab. Open mic dan jawab. Berpikir, komunikasi, menulis, visual, admin, dan belajar. Ada yang aneh kah? Sambil latihan.
hanya 6 poin Pak, bukan 7. Yes, ya saya nggak bisa lihat siapa yang berbicara. Tolong sebut nama, Pak. Yosdianto Pak dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, dari jauh ya, Yos, Pak Yos. Oke, benar sekali. Jadi dia sebut 7 peran utama asisten Anda, tapi yang ditampilkan cuma 6. Nah, ini kenapa saya buat di sini karena artinya asisten kita pun, PA kita pun bisa salah. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, ini 7 di makalah ada 7 itu tertulis, tapi dia dia lalai atau keliru sehingga dia ambil cuma 6. Ya, ya salah. Ada satu lagi worksnya. Gitu. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita bahas 6 dulu aja. Yang pertama adalah mengurai masalah. Kita bisa dibantu oleh PA kita untuk mengurai masalah, termasuk PA bisa memberikan opsi-opsi, pilihan-pilihan. Karena kita tahu dalam hal pengambilan keputusan, ya decision making, itu yang pertama adalah kita harus mengumpulkan alternatif-alternatif yang ada. Dari situ nanti baru kita SWOT atau apa untuk mengambil kemudian oke, pilihan yang mana yang kita ambil gitu. Ya. Nah, komunikasi tadi sepintas sudah kita singgung ya bahwa kita bisa berkomunikasi PA kita bisa membantu kita untuk berkomunikasi. Nah, ini juga saya kasih satu catatan bahwa sekarang ini PA kita sudah bisa berkomunikasi lewat tulisan ya, juga bisa verbal. Jadi kalau kita pakai handphone, saya rasa sebaiknya kita komunikasi dengan PA kita menggunakan suara. Jadi aktifkan mikrofon, kemudian kita ngomong, aktifkan speaker untuk kita dengar langsung dari PA kita. Jadi ngobrol kayak ngobrol dengan orang, dengan manusia. Nah, itu menarik sekali. Kenapa? Karena per hari ini PA apapun itu, Gemini, ChatGPT, Claude dan seterusnya itu sudah cukup fasih berbahasa Indonesia. Kira-kira. Nah, yang menarik untuk saya adalah menulis karena setiap kali saya membuat webinar, saya usahakan untuk bisa membuat makalahnya. Nah, menulis makalahnya itu tentu kita nggak bisa serahkan kepada PA kita. Tolong bikin ini dong. Hanya itu berarti kita menggunakan PA kita sebagai chatbot. Tapi tentu kita kolaborasi mulai dari menyusun draft, ya outline-nya, kemudian detailnya, dan termasuk gaya bahasanya, cara penyampaiannya dan seterusnya itu kita bisa kolaborasi dengan PA kita ya. Begitu seterusnya untuk visual. Untuk visual juga banyak hal kemajuan. Saya senang sekali karena dengan Suno itu saya bisa buat lagu ya, buat lagu bagus banget lagunya dan bisa menggunakan suara yang mirip suara saya, padahal bukan saya yang bernyanyi. Ya, bikin minus one dan seterusnya. Bahkan lirik lagunya pun kita bisa dibantu oleh PA kita. Jadi bersama-sama dengan PA pertama, oh saya pengen bikin lagu mengenai ini, kemudian kita tektokan gitu dengan ChatGPT katakan, untuk kemudian dibikinkan lirik lagunya. Termasuk juga bisa ChatGPT bisa membantu kita untuk membuat prompt untuk Suno. Sehingga hal-hal teknis musik itu kita nggak ngerti, tapi kita bisa dibantu oleh ChatGPT untuk memberi instruksi kepada Suno mengenai musiknya, gendernya dan seterusnya. Ya, gitu. Oke, ini yang menarik barangkali untuk admin nanti coba saya demokan, semoga waktunya cukup ya. Saya coba untuk lebih cepat. Nanti saya demokan karena ini menarik apa penjadwalan dan notulensi dan sebagainya. Oke, dan belajar tadi sudah kita singgung ya, saya skip aja. Oke, nanti silakan dibaca, bahas. Saya ingin langsung masuk ke contoh. Saya mulai dengan, bentar nih saya geser dulu. Oke. Saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat makalah webinar ini. Akan saya tunjukkan ada hal penting yang perlu kita ketahui. Mana dia? Makalah webinar ini. Makalah webinar personal assistant. Saya mulai dari awal ya, dari atas ya. Oops, sorry. Nah, ya, mulai dari atas.
Oke, jadi saya potong yang sebelumnya biar nggak kepepet bikin atau draft seperti apa, pikirkan banyak kata-katanya, pikir pokoknya lu apa yang tuangkan, baru kemudian saya lagi ke ChatGPT, saya lempar dengan kata-kata sebagai webinar. Berarti nanti ChatGPT pada waktu bantu saya bikin makalah, dia tidak akan menggunakan ilmu-ilmu yang setinggi langit sehingga orang apa yang ditulis di makalah itu gitu dianggap bahwa peserta webinar itu adalah end user atau user biasa, pemakai AI, pemakai ChatGPT. Jadi bukan yang ahli AI, kira-kira gitu. Tapi saya tambahkan halaman itu yang saya minta. Dan hanya berisikan penjelasan apa saja yang bisa dilakukan oleh personal asisten untuk membantu kita. Ya. Nah, karena di draftnya sudah ada, maka nah yang ini yang saya apa yang kamu belum jelas. Saya nyebutnya Ceti ya. PA saya, personal assistant saya Ceti. Ceti, kamu nggak boleh langsung main kerja sendiri. Aku bosmu, kamu cuma asisten, kira-kira gitu. Maka tanya dulu saya setuju apa kagak, itu urusan saya gitu. Bukan kamu, walaupun kamu bilang itu lebih bagus, tapi kalau saya nggak mau, apalagi itu masalah selera gitu ya. Kamu bilang buah buah A itu sehat, banyak vitamin C-nya, tapi kalau saya mau buah B, yang gulanya banyak tapi saya mau itu ya urusan saya lah gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi dia adalah asisten kita bosnya. Nah, saya scroll ke bawah ya. Gitu. Oke. Baik Pak Sandi, saya akan bla 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 disebut. Nah, sebelum saya mulai menulis, mohon Pak Sandi jawab beberapa hal ini. Ini penting. Ini yang saya sebut dengan kolaborasi tadi. Judul makalahnya mau pakai apa? Mau yang begini, makalahnya dibagikan dalam bentuk apa? PDF, Word dokumen, materi pendamping, dan seterusnya. Gaya bahasanya seperti apa? Populer, praktis, mudah dipahami peserta umum, tetapi tetap rapi dan berbobot, ya, dan seterusnya. Dia tanya semua hal itu. Ya, dia tanya semua hal. Nah, kemudian dia juga memberikan usulan strukturnya itu, dia ada perubahan sedikit dari yang mentahan saya tadi, dirapikan sehingga penutup. Kemudian dia usulkan untuk bikin lampiran contoh yang siap pakai. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini tektokan, kemudian mulai dia buat draftnya. Ya, ada catatannya dia kasih, ini daftar isinya. Jadi saya baca ini semua, tapi dulu nggak sempat perhatiin per kalimat satu persatu. Saya roughly saja lihat kira-kira sesuai yang saya ingin apa tidak. Nanti setelah dia tampilkan ini, baru saya tanya, oke Ceti, kamu periksa kembali yang kamu buat. Tolong kamu lihat mana hal-hal yang tidak sesuai dengan gaya saya sebagai penulis. Yang atau yang keliru gitu. Memberitahu Ceti itu apa media saya comot, apalagi comot-comot dari apa media sosial yang nggak jelas judulnya. Saya nggak mau gitu. Itu sudah kita buat kesepakatannya. Nah, yang menjadi pertanyaan gimana caranya? Masa setiap kali minta kita harus ngomong itu? Oh, jangan ambil dari sini, jangan ambil dari situ. Ya enggak lah, ya. Nah, ini saya ingin sampaikan, saya membuat kesepakatan dengan Ceti, yaitu dia sekali saya memerintahkan, kemudian untuk selanjutnya dia akan taati itu sampai kalau suatu saat saya ingin rubah, saya ingin ganti atau saya ingin hapus. Selama itu masih belum, maka dia akan selalu pakai itu.
Maka kita izinkan CT atau T kita atau PA kita untuk mengetahui hal-hal kesepakatan-kesepakatan tadi, termasuk informasi-informasinya. Seperti misalnya saya siapa, pekerjaan saya apa, itu silahkan. Yang saya tidak kasih kepada PA adalah hal-hal yang sifatnya personal, properti, ya, nomor KTP dan sebagainya, itu nggak saya kasih. Nah, untuk itu mari kita coba biar ada gambaran lebih jelas karena ini penting ya, mengenai catat ini gini. Ceti, saya bersama belajar PA. Tolong kamu perkenalkan saya dong, karena tadi ya ini kalau mau lebih lebih ngobrol gitu ya, karena tadi Bu Indra minta saya perkenalkan diri saya. Nah, gitu ya. Oke, saya minta Ceti untuk ya, memperkenalkan saya. Oke, begitu saja mungkin cukup ya. Saya langsung oke. Apa yang dilakukan oleh Ceti? Nah, teman-teman izinkan saya memperkenalkan Pak Sandi Kusuma. Keren banget ya. Pak Sandi Kusuma adalah seorang sistem arsitek, konsultan, bla 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 ya. Nggak penting-penting amat, tapi dia tahu banyak mengenai saya. Atau saya minta, boleh kamu boleh kamu ceritakan mengenai keluarga saya. Supaya lebih jelas, keluarga itu bisa jadi keluarga besar, bisa jadi saya kasih penjelasan istri dan anak-anak saya. Oke. Nah, ini disebut segala macam. Istri bernama Ibu Erna Kusuma, asal dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan seterusnya. Anak pertama namanya Dedi Agustian, bla 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 bla. Nanya kepada ChatGPT, tolong dong jelaskan keluarganya Pak Sandi Kusuma, gitu nggak akan kejawab seperti ini. Karena ini hanya informasi yang dicatat untuk saya. Ya, termasuk yang tadi banyak catatan, antara lain misalnya contoh, saya punya beberapa singkatan karena saya sering mengetik kalimat kata-kata atau kalimat yang berulang sehingga saya membuat kesepakatan dengan ChatGPT untuk membuat singkatan sendiri gitu. Oke, misalnya begini, tampilkan singkatan-singkatan yang kita sepakati. Nah, itu PA, itu ada personal assistant. BCBA, bikin kopi ke WhatsApp ya. Bikin versi kopi ke WhatsApp itu saya nggak perlu lagi tolong buat kopi untuk WhatsApp, itu nggak perlu lagi, cukup BCWA bla 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 gitu. Nah, karena saya sering bikin image itu di Gemini, ini gara-gara tahun lalu itu Gemini dengan Nano Banana-nya itu bagus, ChatGPT masih kurang waktu itu, maka saya selalu minta ChatGPT untuk bantu saya bikin prompt ke Gemini. Nanti prompt yang dibuat oleh ChatGPT itu ya saya tinggal copy paste masuk ke Gemini. Nah, supaya nggak ngetik berulang-ulang, bikin prompt Gemini dan seterusnya, saya sepakati dengan GPT kalau saya tulis BPG gitu, bikin prompt Gemini, ya begitu seterusnya. Ya, ini ada contoh apa nih? Oh, oke, ya. Tuh, bikin gambar ilustrasi zaman Yesus saja dan sebagainya. Oke. Nah, ini hal-hal yang menurut saya menarik yang saya sangat sangat terbantu oleh hal-hal seperti ini. Yang barangkali sebagian dari kita mungkin tidak memanfaatkan fitur-fitur yang sebetulnya sangat membantu ini gitu. Yang 80% tadi ya. Oke, jadi sebelum lanjut saya sampaikan lagi bahwa prompt kita kalau mau membuat sesuatu yang serius itu jangan lupa sebut tanya saya sebelum mulai bikin. Nah, itu tanya saya sebelum mulai bikin.
Itu penting sekali karena dia akan tektokan seperti yang tadi ini. Mana ya ini seterusnya ini nanti kita coba ya. Kita akan coba nanti ini karena tabel-tabel itu seringkali tabelnya berantakan. Nanti kita akan coba bagaimana asisten membantu kita untuk merapikan tabel. Oke, saya lanjut dulu. Sekarang sudah, aduh, cepat sekali waktu ya. Udah jam 8:17. Oke, nah, nggak apa-apa, mumpung sudah di sini lanjut aja. Nah, ini saya ada bilang tadi bukan bootcamp tapi workshop. Karena dia pakai istilah bootcamp, saya nggak mau. Ini kita gunakan istilahnya workshop. Maka makalah itu semua diganti, itu istilah bootcampnya diganti jadi workshop. Ini contohnya, mengapa perlu mengikuti bootcamp 7 sesi? Itu diganti menjadi ini otomatis ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi dari hasil yang dibuat itu tampilannya seperti ini. Tampilannya sudah terlihat ya. Ini sebetulnya tabel, tapi berantakan isinya. Nah, maka saya kasih prompt-nya adalah gini. Ganti jadi format tabel untuk saya copy paste ke Word. Yang dia kasih yang berantakan ini saya nggak mau. Karena saya akan buat makalahnya dalam Microsoft Word untuk kemudian save as PDF. Tuh ya, berantakan. Oke, dia benar-benar karena prompt saya singkat saja hanya untuk copy paste ke Word, maka dia akan buat seperti ini. Ini aman untuk di copy. Dia hanya hapus garis-garis tegaknya ini saja. Ya, ini belum jadi tabel, ya kan? Belum berupa tabel. Maka maksud saya ke tabel di Word. Nah, itu supaya lebih jelas. Oh, betul Pak Sandi, bla 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 bla. Maka dia kasih tahu, oke, copy teks di bawah ini sudah lebih bagus, ada tab di sini saya lihat. Jadi sudah mulai rapi tabelnya. Nah, yang penting adalah ini. Bagaimana caranya mengerjakan ini di Microsoft Word. Mari kita coba ya. Pertama dia suruh paste teks tersebut di Word. Oke, saya copy dulu. Copy, kemudian saya jalankan Microsoft Word. Oke, ya Microsoft Word. Maka kemudian saya disuruh paste tadi ya. Oke. Nomor 1 sudah. Nah, kemudian blok seluruh teks yang baru di paste. Yang tadi ya. Kemudian disuruh insert table. Sorry. Saya ulang dulu biar lebih jelas. Pilih menu insert, kemudian table, kemudian convert text to table. Ya, itu dia. Jadi select, kemudian pilih menu table, ya, kemudian convert text to table ini, ya. Nah, oke, nah, jadi tabel. Kemudian saya apa? Mau modelnya begini, mau modelnya begini, begini dan seterusnya. Udah jadi tabel yang cantik. Oke. Nah, itu saya bisa bikin ini bukan karena saya tahu caranya, tetapi karena saya diberitahu oleh CT, oleh PA. Jadi saya nggak ngerti ini. Maka tadi saya tinggal ikuti aja nih. Gitu ya. Nah, yang menariknya lagi, tabel-tabel lain, saya tinggal cukup beri prompt yang singkat saja. Yang ini juga, gitu saja. Maka PA sudah ngerti bahwa ini juga tabel yang perlu dirapikan. Caranya sama, ya kan? Pertama, copy dulu, kemudian masuk ke Word, kemudian suruh paste di situ, kemudian disuruh select semuanya, kemudian suruh insert table, kemudian convert text to table, jadi, ya kan? Ininya belum dibersihkan ya, garis-garisnya tadi, satu step terlewatkan. Tapi kira-kira seperti itu, begitu seterusnya, ya. Nah, ini kan tadi harusnya yang saya copy yang ini ya, yang sudah dibersihkan. Saya ulang aja. Ini salah. Harusnya yang sudah dibersihkan. Oh, sorry. Harusnya yang saya insert adalah yang sudah dibersihkan. Oh, bola. Copy ulang. Ini yang sudah dibersihkan garis-garisnya.
Lalu saya paste, nah itu dia sudah, select all, kemudian insert, table, kemudian convert to text. Ya dipilih-pilih ini sesuai, tapi saya nggak pilih oke jadi, kemudian setelah itu rubah jadi yang mana gitu. Ya, oke, begitu seterusnya. Ya, yang ini juga, nah itu yang perlu. Jadi nggak perlu lagi kasih promnya berulang-ulang yang sama, karena dia sudah ngerti bahwa ada tabel lagi, begitu seperti yang saya copy ke makalah. Jadi supaya makalahnya jadi rapi, ya dan seterusnya. Tuh. Oke, Eh, saya lanjut dulu. Sekarang ke mana? Bentar ya, ini. Oke, saya ingin tunjukkan makalahnya sendiri. Makalahnya seperti ini. Ini nanti akan dibagi kepada semua di akhir acara kita nanti. Ya, ini makalah yang saya buat ada 43 halaman. Daftar isinya ini ya. Silakan nanti dibaca. Nah, bagaimana saya memulai ini? Pertama adalah sorry, ini. Ya, tadi yang draft mentah, kemudian prompt yang tadi saya sudah tunjukkan. Tanya saya sebelum bikin ya, itu yang pentingnya di situ. Oke. Kemudian, bentar. Merapikan tabel tadi sudah ya. Bagaimana hasilnya setelah dirapikan tabelnya? Ini dia, saya taruh di lampiran ya. Nah, ini di lampiran setelah penutup, kemudian ada lampiran. Nah, ini lampiran-lampiran ini sudah rapi karena dengan cara tadi. Kenapa saya bisa bikin ini? Karena dikasih tahu oleh PA cara bikinnya ini. Setelah selesai saya bikin ini, saya tidak menghafal caranya. Saya tidak mengingat-ingat caranya. Itu poinnya. Kenapa? Sayang kepala saya diisi hal-hal yang mungkin setelah ini dalam beberapa minggu saya tidak akan buat lagi tabel-tabel seperti ini. Sehingga ngapain diingat-ingat yang saya belum perlukan lagi. Lalu bagaimana kalau nanti bulan depan saya butuh ya tinggal tanya lagi PA saya gitu. Gimana caranya bikin tabel itu? Saya lupa gitu aja cukup mengatakan begitu maka akan dikasih tahu nanti. Atau bahkan saya bisa nanya kepada ChatGPT, tolong dong tampilkan lagi tuh cara bikin tabel di Microsoft Word yang dari tabel berantakan jadi tabel rapi, ya dia akan tampilkan lagi dan seterusnya. Oke. Nah, yang menarik berikutnya adalah bagaimana membuat PowerPoint-nya. Ini yang menarik. Tadi sudah saya tunjukkan PowerPoint mana dia. Saya tidak aktifkan. Nah, ini yang dibuat 100% oleh Gemini ya. Yang tadi ada yang salah di mana tadi. Nah, ini. Dia bilang 7, sebut 6. Ini kita bisa minta dikoreksi. Tolong Gemini Anda koreksi lagi itu mana-mana yang perlu dikoreksi. Maka nanti eh, apa? Nanti Gemini akan buat. Ini saya mau tampilkan hasil koreksinya. Nah, ini. Nah, ini hasil koreksinya. Yang saya minta dikoreksi, dia koreksi. Contohnya di halaman 11. 7 peran, sekarang ada 7. Ya, ada workflow, udah tambahannya. Oke, ya, begitu seterusnya. Jadi ini cara yang simpel, mudah, tapi eh, mager, mager, malas gerak apa? Main perintah, perintah suruh dia bikin semuanya. Salah, perlu koreksi kayak gitu. Itu bukan kolaborasi, itu perintah bos kepada majikan kepada buruh itu. Saya rasa saya tidak suka yang demikian. Saya suka menempatkan ChatGPT maupun Gemini maupun yang lain itu sebagai asisten saya, bukan sebagai buruh yang kita main perintah-perintah. Itu poinnya. Termasuk koreksi tentu ya kan. Nah, bagaimana caranya?
Ini kan ya tampilannya B aja. Kalau saya pakai ini untuk presentasi gitu. Pak Sandi kok nggak belajar bikin PowerPoint yang lebih cantik sih katanya gitu. Harus cantik gitu. Padahal sebetulnya yang penting kan isinya. Banyak orang buat PowerPoint itu wah ada warna-warna, ada gambar segala macam sehingga tulisannya jadi nggak jelas, terlalu kecil fontnya dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang ingin kita tunjukkan adalah isinya, konten daripada slide-nya, bukan kecantikan daripada slide itu supaya kelihatan wah, kelihatan indah gitu. Saya rasa bukan begitu ya. Tapi tetap aja kalau seperti ini tetap aja nanti orang akan bilang Pak Sandi kalau presentasi itu slide-nya jelek gitu. Slide-nya jelek katanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk yang seperti ini contohnya adalah yang ini nih. Nah, yang ini yang kayak tadi kan sama, saya tinggal ambil nih slide nomor 4 kalau nggak salah, saya tinggal ambil lalu kemudian saya minta ChatGPT untuk rapikan yang ini. Komen-komennya tentu nanti kita pelajari. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah saya minta diperbaiki, slide nomor 4 dari awalnya seperti ini, jadinya ya lumayan lah gitu. Tapi masih tetap jelas. Tulisan halaman kosong dan sebagainya masih tetap jelas. Kalau ini tetap jelas, tapi ya itu dianggap kurang kurang wah. Gitu. Ya udah dibenerin. Mau dibikin lebih wah lagi bisa, tapi saya nggak mau karena saya tidak ingin terlalu meriah, terlalu rame gitu sehingga apa kontennya nggak dapat. Oke, sebentar. Oke, eh, saya ambil slide yang tadi salah itu ya, slide nomor 11 seperti ini. Tampilannya sederhana, itu yang ingin saya minta Gemini untuk perbaiki, hasilnya seperti ini. Nah, masih 6 ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini yang sudah 7, bisa juga kita minta untuk diperbaiki. Oke, itu. Nah, bagaimana dengan kenapa kenapa saya pakai Gemini? Kenapa nggak pakai ChatGPT? Mari kita lihat. ChatGPT saya minta juga, ini dia. Saya tidak tampilkan berupa slide ya, tapi ini. Nah, ini yang ChatGPT buat. Sama, promnya sama. Prom gaya bos, gaya gaya main perintah. Ya. Jadi buatnya seperti ini. Ya, mari kita scroll lihat pelan-pelan apa aja sih gitu ya. Nah, gitu. Oke ya, masih tapi di beberapa bagian nggak jelas dan di beberapa bagian salah ya dan seterusnya itu memang ya jadi tugas kita untuk yang kayak gini kan nggak bisa kebaca dengan baik oleh peserta gitu. Perbandingan antara chatbot dengan personal assistant ya dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu hal yang saya sendiri selalu pakai pedoman. Kalau saya presentasi di siang hari, maka ini masih nggak apa-apa. Ini masih saya pakai. Tapi kalau saya presentasinya di malam hari seperti sekarang ini, maka saya kurang suka pakai background yang gelap. Sama kayak virtual background yang kita pakai yang dibuat oleh timnya Bu Indra itu kan oke ya gitu. Tapi artinya saya biasanya lebih suka menyediakan dua virtual background, satu warna agak gelap, satu warna agak terang. Tujuannya apa? Supaya nanti peserta bisa pilih. Kalau kebetulan saya pakai bajunya warna cerah, maka background saya warna lebih gelap. Begitu sebaliknya. Gitu ya. Nah, isinya kurang lebih sama, tapi kalau dilihat jumlah jumlah slide-nya, ChatGPT menang dibanding Gemini. Gemini agak males dia, tadi cuma 23 slide ya. Ini berapa nih? 42 slide. Dia lebih lengkap. Ya, lebih bagus, tapi tampilannya lebih jelek.
dibandingkan Gemini tadi. Gemini tabel-tabelnya masih mending lah dibanding ini gitu ya. Nah, oke. Maka kemudian saya masih main perintah. Saya bilang, ChatGPT nggak mau yang kayak gitu, kamu bikin yang warna cerah dong. Kalau bisa ada infografisnya gitu. Ya, nah ini dia. Dia buat warna cerah, minta infografis tapi kayak ginian yang dia kasih. Nah, ini tapi sudah masih mending lah, sudah mendekati Gemini sedikit ya kan, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana kalau kita ingin percantik ini, ya tinggal dipilih saja. Oh ini saya nggak mau, ini saya mau percantikannya penting. Masalah umum yang sering muncul ini tampilannya jelek. Maka saya tinggal ambil saja ini, atau kalau di Gemini saya tinggal copy boleh. Ini saya select ya, kemudian saya masuk ke Gemini. Mana Gemini-ku? Oke, you chat gitu ya. Saya post yang tadi, kemudian tolong bikin gambar infografis gitu. Infografis yang eh, elegan, misalnya gitu, elegan dan readable, gitu ya apalah terserah ya gitu ya. Yang saya tambahin lagi yang jauh lebih. Nah itu kata-kata dua kata ini penting banget gitu ya, supaya dia nggak asal-asalan buatnya. Ya, maka dia akan coba buat untuk yang bagus. Nah, nanti tinggal hasilnya ini kita paste ke slide yang kita punya. Kita tunggu sebentar biar kelihatan hasilnya. Dia memang agak lama karena saya pilih versi thinking, bukan versi fast, bukan versi cepat. Biasanya kalau hanya untuk tektokan, saya biasanya pakai yang fast, yang cepat, nggak perlu lama-lama mikir. Kalau sudah mulai serius, baru kemudian pakai yang thinking. Kita tunggu sebentar. Masih setengah jam lagi. Ini memang jam-jam banyak orang pakai ChatGPT. Kalau lebih malam atau dini hari, biasanya dia merespon lebih cepat. Oke. Nah itu udah kelihatan tadi. Nah, ini masih mending ya, masih mending, masih oke lah gitu ya. Tapi saya pikir kok, aduh, gimana nih gitu ya. Oke, saya akan buat prompt begini. Saya kurang suka, catat ya, itu ya. Tapi kata-kata catatnya saya tidak masukkan sekarang. Tapi saya hanya bilang saya kurang suka. Supaya lain kali kalau ada kata-kata catat ya, supaya lain kali dia tidak buat yang similar dengan ini karena saya nggak suka misalnya gitu. Tapi kalau saya suka ya nggak apa-apa, saya bisa kasih tahu catat ya lain kali kalau bikin yang seperti ini ya gitu supaya dia nggak ngelantur kiri kanan gitu, nggak halu. Kira-kira gitu. Itu poinnya. Tapi sekarang saya nggak mau minta catat ini, nanti dia nggak mau tampilkan yang begini, boleh dirubah juga nanti sebetulnya. Tapi saya mau ingin tunjukkan, saya kurang suka, maka tolong bikin atau singkatannya BGP, bikin Gemini Prom gitu yang apa hyper dan seterusnya, eh, gambar apa infografis lah gitu ya, infografis ini. Jadi saya tidak minta dia untuk bikin gambarnya, tapi saya minta dia untuk bikin promnya, untuk nanti prom itu akan saya copy paste ke Gemini, biar Gemini yang bikin gitu. Nah ini, nah dia akan buat sebuah gambar infografis hyperrealistik bla 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 dan seterusnya, komposisinya apa, bagian utama berisi 6 kartu informasi, grade-nya ini dan seterusnya dia buat. Nah, karena dia yang buat apa, ada ini satu yang penting, negatif prompt ya.
Nah, seringkali kalau kita memang ngeprom, entah itu ke ChatGPT, ke Gemini, kemanapun, itu kalau memang ada hal yang kita nggak mau, itu kita sebut sebagai negatif prompt. Jangan gunakan desain ramai dan seterusnya ya, gitu. Ya, itu satu mengenai negatif prompt. Kemudian kita tahu ya bahwa namanya LLM itu basisnya atau kerangkanya itu dibangun pakai dalam apa menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Maka kalau kita perhatikan kita ngeprom eh, posting prompt, maka nanti akan ditampilkan di situ kata-kata dalam bahasa Inggris karena itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, dikerjakan hasilnya dalam bahasa Inggris, kemudian baru ditranslate ke bahasa Indonesia, baru ditampilkan. Kira-kira gitu. Maka seringkali saya kalau ingin lebih presisinya lebih bagus, jangan sampai salah pada waktu menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris, maka seringkali saya minta dalam bahasa Inggris. Ya, karena sudah tadi minta, tinggal tambahkan saja, bikin dalam bahasa Inggris. Dia sudah ngerti harusnya bahwa yang saya maksud adalah promnya. Oh, malah dia buat buat gambarnya itu kan. Kadang-kadang halo. Saya stop aja. Apa yang salah? Apa yang kurang? Bikin prom BGP-nya dalam bahasa Inggris. Ya. Tadi bikin dalam bahasa Inggris, maka dia coba bikin gambarnya. Tapi begitu saya sebut bikin prom BGP-nya dalam bahasa Inggris, apakah dia nurut atau dia halu lagi? Ya, kali ini kelihatannya dia PR, ya kan? Create a hyper realistic, modern, dan seterusnya, semua dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalau saya paste ke Gemini, presisinya lebih bagus didapat karena tidak ada kesalahan penerjemahan. Tetapi ada tetapinya, bisa jadi ChatGPT-nya itu salah menerjemahkan prompt kita. Itu bisa terjadi seperti contoh tadi. Tapi kalau begitu sudah jadi dalam bahasa Inggris, harusnya presisi sudah mendekati 100%. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya apa penjelasan saya ini karena saya memang tidak panjang kali lebar apa menjelaskannya karena waktu. Oke, saya lanjut dulu sekarang mengenai yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan, yaitu bagaimana membuat cover, entah mau buat flyer, buat apalah gitu ya, apa cover. Maka ya ini contohnya, bikin gambar cover slide halaman pertama yang berisikan bla 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 ya dan seterusnya. Lengkapi dengan ilustrasi supaya menarik. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa prom-prom yang saya sampaikan di sini bukan prom yang ideal ya. Kenapa? Karena memang saya tidak ingin kita pada waktu belajar itu sudah menggunakan prom yang sophisticated gitu ya, prom yang jelimet gitu. Karena sering orang bilang, ya, kalau hasilnya ngaco karena kamu kurang teliti, kurang jelas membuat promnya. Buat prom sedetail-detailnya gitu. Sehingga kita sendiri stres buat promnya. Ya, nah, maka saya tidak sarankan seperti itu. Yang saya sarankan adalah nanti di sesi pertama workshop di awal Juni nanti kita akan belajar metode-metode membuat prom. Itu disebut dengan prom engineering. Nah, itu kan kita belajar nanti di situ. Sebelum belajar di situ, mulai malam ini sampai dengan awal Juni nanti, kita berlatih dulu membuat prom apa adanya. Supaya kita mendapat experience dari situ, supaya kita dapat pengalaman, oh kalau prom kayak tadi, lupa lupa ngomong apa prompt untuk Gemini-nya sehingga dia bikin sendiri gambarnya kayak gitu. Nah, maka memang prompt yang kali ini saya buat itu prompt yang tidak mengikuti metode yang manapun. Yang penting ada hal yang perlu seperti tadi, lengkapi dengan instruksi supaya menarik atau tanya saya dulu sebelum kamu kerjakan dan seterusnya. Nah, itu hal penting yang perlu diketahui lebih, lebih awal. Oke, promptnya singkat seperti ini saja. Hasilnya bagaimana? Kita coba lihat. Nah, ini prompt tadi saya lempar ke Gemini dan Gemini buatnya demikian.
Ya, kalau kita nggak mau apa yang kita mau rubah, boleh dirubah. Misalnya nih olehnya nggak mau, saya mau biar keren, narasumber, pembicara atau apalah silakan. Gitu. Atau cantumin gelar macam-macam gitu ya. Oke. Gitu. Tapi apa cepat dibuatnya, artinya nggak perlu berlama-lama. Kita hanya kalau buat judul, cover buku depan misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan selalu ada gambar ini nih, ada logonya Gemini. Dan saya memang saya biarkan ini tidak saya hapus. Emang kenapa kalau ketahuan yang bikin Gemini? Ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak, banyak orang kemudian berusaha remove watermark apa segala macam supaya seolah-olah ini saya yang bikin. Wah, hari gini nggak perlu lah kita menunjukkan bahwa kita bisa bikin hebat seperti ini, nggak perlu. Seandainya pun betul dibuat ya pakai Canva, pakai apalah gitu ya, yang canggih-canggih itu belajarnya berbulan-bulan untuk bisa bikin canggih seperti ini. Bikin satu slide cover ini saja membutuhkan waktu berhari-hari. Oh, untuk saya no way. Mendingan saya ngaku aja terus terang bahwa yang bantu saya bikin adalah PA saya. Ini dalam hal ini Gemini yang bantu saya, selesai. Terus emang kenapa? Kan gitu. Ya nggak kenapa-kenapa kan, karena kalau saya menggunakan membuat sesuatu apapun itu dibantu oleh PA saya, oleh Ceti maupun oleh Mimin. Kalau Gemini saya manggilnya dia Mimin. Nah, apapun itu, yang penting pertama saya harus produktif. Pekerjaan harus selesai lebih cepat, jauh lebih cepat, ya, jauh lebih akurat dan jauh lebih berkualitas, gitu. Gitu. Oke. Ya, silakan nanti dicoba-coba. Saya mau lanjut dulu sekarang ke mana? Ya, kalau bikin flyer kurang lebih sama ya. Nah, yang saya ingin tunjukkan untuk flyer adalah promnya kurang lebih pakai saja dulu apa adanya. Nanti kalau memang mau perdalam sehingga promnya betul-betul canggih, nah itu nanti kita belajar di workshop ya. Nanti kita akan belajar metode-metode prompting. Oke, tapi yang sekarang eh, saya sarankan untuk nggak apa-apa pakai prom apa yang kita seperti apa yang kita bisa buat dulu, atau yang lebih bagus lagi tanya ChatGPT promnya. Tolong bantu saya bikin prom, saya mau bikin flyer bla 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 gitu. Bisa juga ya kan, habis itu prom yang dikasih oleh ChatGPT kita lempar lagi ke ChatGPT, oke kamu kerjakan prom ini gitu. Kira-kira gitu. Itu nggak apa cara-cara ya eh, akal-akalan sedikit lah gitu ya. Jadi pertama ide mentahnya, karena saya tidak bisa membuat prom lengkap, saya minta ChatGPT tolong kamu bikin prom yang lengkap untuk flyer bla 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 gitu, nggak apa-apa kata-katanya ngawur mentahan gitu nggak masalah, tapi jangan lupa di terakhir tanya saya sebelum kamu bikin, itu yang terakhir. Nah, setelah dia bikin satu, ya, contohnya misalnya gini nih. Nah, dia bikin. Nah, itu. Setelah bikin satu, maka ada cara yang sebetulnya bisa bikin 3 versi sekaligus, gitu. Bisa, tapi itu kurang efektif. Ya, saya lebih suka bikin satu, kemudian saya mengatakan, tolong dong bikin versi lainnya. Nah, ini dia bikin versi lainnya. Waduh, ini kok gelap gitu ya, agak kurang jreng gitu. Maka saya kasih tahu lagi, tolong bikin satu lagi yang lebih cerah. Nah, ini kelihatan lebih oke. Maka ini yang dia disebarkan yang Anda terima. Jadi bikin 3 flyer, lalu saya dengan Bu Indra pilih mana yang kita mau pakai. Sepakat untuk yang warna cerah ini. Ya udah kita pakai. Ya, itu. Oke. Mengenai flyer. Jadi bikin beberapa lah gitu ya. Karena bikin satu, bikin 3, ongkosnya sama. Gitu, kira-kira gitu. Oke, masih ada waktu kah? Masih. Lanjut, kebut-kebutan. Nah ini yang penting. Ini penting, yang berikutnya. Ini adalah, nah ini yang saya lihat jarang orang pakai. Ya, yang pertama, saya akan kasih prompt ini kepada Ceti ya.
Mana cetiku? Nah, saya kasih promnya. Apa agenda saya minggu depan? Kita aja. Perhatikan ini. Apa yang akan ditampilkan? Nah, talk to Google Calendar. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan Google Calendar untuk menyiapkan agenda saya minggu depan. Dan saya sudah ada kesepakatan dengan Ceti, kalau saya ngomong minggu depan itu artinya rentang waktunya mulai dari hari Minggu, hari pertamanya, bukan hari Senin, gitu. Jadi hari Minggunya yang disebut sebagai hari pertama, hari Sabtunya hari terakhir. Itu sudah kesepakatan. Kita bisa aja buat catat ya bahwa rentang waktu mingguannya dimulai hari Senin. Gitu. Silahkan. Kalau saya memang lebih suka dimulainya hari Minggu. Oke, nah ini. Minggu 17 sampai Sabtu 23. Maka dia sebut tuh kegiatan saya, aduh ada kakak saya ulang tahun ini Pak Gunadi hari Minggu besok. Ya kira-kira gitu. Dan hari Minggu nampaknya saya nggak bisa datang ke rumah Pak Gunadi untuk kasih selamat karena saya harus berangkat ke Medan ya. Dan seterusnya lah gitu ya. Nah ini kerjaan saya nanti di sana dan seterusnya. Nah saya pengen tunjukkan, kok nggak ada ya? Oke, mungkin belum. Oke lah, nggak apa-apa. Sebetulnya, oke, oh ya, 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 memang saya sudah hapus karena saya pengen demokan. Eh, catat ya, apa yang mau dicatat? Coba saya intip dulu. Hari Minggu, bentar, ini terlalu ramai. Hari Minggu itu tanggal berapa ya? Tanggal 24. Catat ya, tanggal 24 Mei 2026 adalah hari raya Pentakosta. Gitu. Misalnya ini hari raya saya, maka saya minta dicatat. Oke, baik Pak Sandi, saya catat tanggal 24 Mei adalah hari raya Pentakosta. PDF gitu atau bentuk lain yang kita bisa baca, eh, tulisan-tulisan kelas dunia dan seterusnya. Dan itu betul-betul saya sendiri sangat terbantu. Kenapa? Karena pertama, saya tidak asal baca, oh ada buku bagus kata orang, katanya bagus, itu saya nggak mau. Ngapain gitu kalau saya nggak perlu. Nah biasanya kalau saya terima ada teman ada siapa kirim buku, ada beberapa teman saya nggak tahu ikut join di sini apa tidak, itu sering kali kirim buku e-book ya gitu yang bagus-bagus gitu ya, tapi saya nggak baca gitu, saya nggak baca. Eh, saya baru akan baca buku ketika saya membutuhkan, yaitu JITT tadi, Just in Time Training. Belajar pada waktu saya butuh. Bagaimana caranya? Maka setiap kali saya terima e-book dari teman, dari siapapun atau di grup, saya memang ambil, kemudian saya minta Ceti atau Mimin, atau kalau buku ilmiah, itu saya minta Claudi bahkan, untuk tolong kamu buat ringkasannya gitu. Supaya ringkasannya aja yang saya lihat. Oh, buku ini mengenai ini, isinya ini. Cukup segitu. Gitu. Nah, kalau memang isinya menarik, saya bilang apa? Ini tolong kamu catat. Saya tidak pelajari sekarang, tapi kamu catat. Atau seringkali saya minta chat GPT, bahkan chat, kamu kasih saran. Buku itu untuk saya berguna apa tidak, gitu. Maka dia akan bilang, pesan ibunya buku, tapi saya tidak sarankan Anda baca sekarang. Jadi catat saja nanti dia perlu akan ambil. Katanya begitu. Jadi bagus, tapi bisa jadi juga dibilang, wah ini buku pasaran, kontennya sudah kadaluarsa, sebaiknya nggak usah meluangkan ngabisin waktu baca. Bisa begitu, gitu. Keren banget gitu. Nah, oke. Jadi mengenai buku, mari kita ambil contoh ya, mulai baru aja. Saya ada satu buku yang dulu, ini buku zaman dulu,
This meeting is buku being mengenai recorded. kekuasaan dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Ini bukunya sudah agak lama gitu ya. Saya minta bikin ringkasan dalam bahasa Indonesia. Oke, ya. Sekali lagi prompt saya itu prompt yang tidak mengikuti pakem yang canggih gitu ya. Kita tunggu sebentar. Ini ringkasan The Prince. The Prince adalah buku kecil tapi sangat berpengaruh tentang kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan, dan cara seorang penguasa mempertahankan negara. Itu. Ya, dan seterusnya. Ringkasannya seperti ini. Wah, ini menarik. Maka saya tinggal bisa bilang, misalnya, siapa itu yang tadi disebutkan penulisnya dan Nicola. Saya pengen tahu dong penulisnya siapa ini. Jelaskan siapa. Nah, misalnya begitu. Ya, ini memang kebiasaan saya ketika membaca buku, apalagi direkomendasikan oleh asisten saya, maka saya perlu tahu dulu penulisnya siapa. Saya perlu tahu dulu kiblat daripada penulisnya kemana. Itu penting ya kan? Kenapa penting? Karena memang dari kiblat itu saya bisa menentukan sikap gitu. Contoh, sering saya ambil sebagai contoh. Ketika saya bertanya kepada Anda, Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau pemberontak? Nah, kita semua akan menjawab, oh Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Itu, ya kan? Tapi, itu kalau kita yang buat bukunya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Belanda, lihat buku sejarah Belanda, maka di situ kan ditulis Pangeran Diponegoro adalah pemberontak kelas kakap dari Indonesia Timur, dari Asia Timur, apalah gitu disebut. Nah, ini, pemberontak mereka bilang. Maka itu tergantung dari perspektif atau point of view kita. Maka penting untuk kita tahu dulu penulisnya siapa, point of view-nya kemana gitu. Oh, ini orang Itali, oke. Kalau yang nulis itu negara yang barangkali bermusuhan dengan kita, mungkin isinya akan beda gitu. Dan dia hidup masa Itali sebelum menjadi satu negara seperti sekarang. Oh, zaman dulu banget. Ya, dan seterusnya. Silahkan. Kita nggak ada waktu untuk berlama-lama di situ. Oke, saya sampai pada yang terakhir ya sekarang adalah mengenai analisa data. Nah, untuk itu tadi di grup saya sempat tunjukkan beberapa contoh yang saya ambil dari data registrasi kita. Mohon izin untuk saya ambil tapi tidak ada yang sensitif ya. Mana dia? Nah, ini form yang Google Form yang Anda isi ada berapa ini? 495 yang sudah mengisi. Yang ikut sekarang adalah 229, separuh yang ikut. Oke. Ini yang tadi siang saya tunjukkan adalah domisili, mana dia? Nah, kota domisili ya. Ini. Oh, kok clipboard errors ya? Oke ya, saya copy kota domisilinya. Kemudian, saya sudah buat sebetulnya ya, biar lebih cepat karena waktu sudah mau habis. Makalah webinar, outline proposal, mana dia? Oh, di sini, di sini. Mestinya di sini dia. Bentar, saya malah lupa. Sebetulnya saya bisa tanya ChatGPT. Oke, saya ini kasih aja langsung prompt. Tolong rapikan, bukan rapikan. Tolong bikin
daftar kota berikut ini distinct misalnya. Artinya yang double-double dibuang. Ya, gitu. Ini dia datanya yang tadi saya copy dari Google Form. Oh, cuma sedikit. Salah ngopinya. Oke lah, untuk contoh aja. Oh iya, ini karena masih ada terfilter di. Wah iya, nggak keambil semua. Saya ulang aja. Nah, dah. Copy, saya balik ke. Ini salah tadi. Cuma sedikit. Saya ulang saja. Saya hapus dulu, kemudian saya copy ulang. Oh, salah ngopinya. Ya, saya copy pakai Ctrl V, dia munculnya sebagai attachment. Maka saya gunakan Ctrl C V. Nah, dia udah masuk ke bawah ya. Oke, ini banyak. Nah. Oke, promnya apa tadi? Tolong bikin daftar kota berikut ini distinct. Artinya yang double-double dibuang di satu aja. Gitu. Kalau sebelum ada PA, asisten, lumayan itu untuk membuat apa distinct ya, untuk membuat distinct lumayan. Kalau ini udah. Nah, coba lihat apa yang dia lakukan. Saya rapikan pendekatan distinct bersih. Pesan tipe yang jelas saya bisa koreksi. Entry gabungan seperti Bogor, Pekanbaru, Medan. Saya pisahkan menjadi kota masing-masing. Oke. Ini namanya proses normalisasi data. Atau orang sering bilang cleansing data. Dan nggak perlu kita lakukan. Udah tanggung jawab. Udah jam 9. Oke, masih nunggu sebentar. Ini yang terakhir ya. Saya nggak bisa banyak karena terbatas waktu. Udah habis juga waktunya. Nah, kita lihat nih. Saya gabungkan berapa penulisan yang sama. Misalnya ada yang nulis Jakarta, ada yang nulis DKI Jakarta, ada yang nulis Jakarta pakai huruf besar. Ya, semua disamakan jadi Jakarta. Dari rapiin. Kemudian ada Tangsel nih salah nulis, lihat nih. Tangselnya A-nya jadi pakai S dan sebagainya, tapi dia tahu bahwa itu yang dimaksud Tangerang Selatan. Tangerang, G-nya double, semua digabung sama dia jadi Tangerang Selatan. Ini namanya cleansing, data cleansing. Kemudian Solo itu yang diakui resmi adalah Surakarta. Ya, Pangkep ini singkatan, TG Pinang singkatan, Kota Malang Jawa Timur itu diganti jadi Malang dan seterusnya. Maka dapatlah jadwalnya ini. Yang sudah di cleansing. Ya. Tuh dia kata SDFF, SDF, kata apa itu. Nah, begini ini bisa diterusin ya, macam-macam kita bisa lakukan. Misalnya satu saja. Ya, Pertanyaannya ya baik. Kelompokkan berdasarkan pulau misalnya gitu. Ini kita sudah masuk analisa data. Sambil menunggu saya ceritakan bahwa saya menggunakan AI untuk analisa data, data analysis, itu untuk pekerjaan saya sebagai konsultan di perusahaan. Maka yang sering saya dapatkan hebat, teliti sekali Pak Sandi, cepat sekali ngerjakannya, katanya gitu. Saya bangga-bangga aja sambil senyum-senyum. Ya, padahal sebetulnya saya karena dibantu oleh AI, maka jadi begitu. Kalau nggak ada AI, nggak mungkin. Begitu cepat saya bisa tahu kota-kota apa aja di Sumatera, yang di Jawa kota apa. Nggak mungkin lah bisa secepat hitungan, nggak sampai 1 menit kayak ini gitu. Ya, kira-kira. Sehingga sering juga saya bisa dapat itu orang bilang, Pak Sandi sebetulnya yang kami butuh itu 3, tapi Pak Sandi kasih 5. Thank you ya Pak, katanya gitu. Nah ini
Kalau kita sebagai konsultan, sebagai dosen, sebagai guru atau apapun lah, atau leader ya di perusahaan, kalau kita pakai seperti ini, maka kita, productivity kita, kualitas kita, kemampuan kita, kompetensi kita itu akan naik berlipat-lipat. Itu asal yang penting kita tahu caranya. Maka dari itulah kita perlu belajar untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan personal asisten kita sehingga secara personal kita akan menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih lah gitu ya. Nah, setelah itu kita dapat, maka nanti katakanlah 7 minggu itu berarti ya hampir 2 bulan ya. Setelah itu kita lanjut untuk mereka yang masih bekerja, baik jadi dosen, baik jadi karyawan, baik apalagi jadi pimpinan di perusahaan, maka kita akan belajar bagaimana workplace assistant, bagaimana asisten itu membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Saya rasa demikian, yang Mina itu dia mampu membantu saya untuk mencatat, mencari, menyimpulkan berbagai email karena saya pakai Gmail, saya pakai Google untuk email. Saya juga dari dulu pakai Google Maps sehingga Google Map tahu saya kemana saja, kapan, selama bertahun-tahun sejak awal itu dan seterusnya. Data personal saya sudah sangat banyak di situ. Maka kalau untuk keperluan itu saya pakai Gemini. Termasuk yang masih saya pakai Gemini adalah untuk urusan image. Nah, Nano Banana 2 yang versi 2 itu saya suka karena itu sudah sangat bagus. Kira-kira begitu. Jadi sangat tergantung daripada kita butuhnya apa. Itu ya. Nah, yang terakhir, orang bilang, waduh, perlu banyak chatbot dong ya, gitu. Saya sarankan begini, kalau di pemula sekarang ini dalami satu dulu saja karena yang satu dengan yang lain similar, mirip-mirip lah gitu, 11-12 katakan untuk pemula. Maka daripada bingung, oh ini lebih bagus pelajari itu, nah, oh ini lebih bagus pelajari ini, capek deh gitu ya. Maka lebih baik satu. Tapi kalau kita sudah mulai terbiasa dengan chatbot, boleh pakai 2, tentukan saja, tanya kepada yang bersangkutan, kepada ChatGPT, tanya ChatGPT, saya ini bla bla bla, saya guru dan sebagainya, ceritakan, lalu kemudian paling bermanfaat yang bisa kamu berikan kepada saya. Nah, nanti dia jualan tuh. Oh, saya bisa bantu kamu sebagai guru, bla bla bla, dan seterusnya. Catat. Lalu masuk kepada yang lain, Gemini, katakan, tanyakan yang sama. Nah, dari situ kita akan tahu nanti bahwa yang mana yang paling banyak memberi benefit untuk kita. Itu poinnya. Tetapi kalau kita tanya ChatGPT, kamu carikan guru, seringkali agak bias. Ya. Walaupun sudah saya tambahkan dengan kata jawab sejujurnya, gitu misalnya. Tapi ya agak sulit. Oke, saya rasa itu Bu Indra barangkali mewakili sedikit pertanyaan. Tapi selebihnya nanti kita akan jawab, kita akan bahas di WA Group. Terima kasih. Gitu kan. Ya, nanti tunggu kabar selanjutnya untuk workshopnya ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Bu Pak Ip, Pak Oki, Pak Hendy, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.